Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Pada kesempatan hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Seperti yang tertulis dalam bacaan ini, para murid datang kepada Yesus bertanya, "Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus menjawab dan menanggapi pertanyaan para murid dengan teguran agar bertobat, merendahkan diri dan tidak menganggap rendah orang lain, melainkan belajar menjadi seperti anak kecil. Yesus membandingkan anak kecil dengan dirinya. Menerima anak kecil berarti menerima Yesus sendiri. Maka hal yang patut kita hayati sebagai murid Tuhan ialah bertobat dan belajar menjadi seperti seorang anak kecil yang polos dan tulus dalam mengikuti Yesus. Saudaraku seiman dalam Kristus, para murid bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Pertanyaan ini menunjukkan bahwa para murid masih memikirkan hal-hal duniawi seperti kedudukan dan kekuasaan. Namun Yesus memberikan jawaban yang sangat berbeda dari apa yang mungkin mereka harapkan. Yesus memanggil anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, dan berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Ini adalah pesan yang sangat kuat. Yesus mengajarkan bahwa kebesaran di mata Allah bukanlah tentang kekuasaan, status atau prestasi duniawi, melainkan tentang memiliki hati yang rendah hati dan tulus seperti seorang anak kecil. Mengapa demikian? Anak kecil melambangkan kerendahan hati, ketergantungan dan ketulusan. Mereka tidak memikirkan status atau prestasi. Anak-anak hidup dengan rasa percaya yang penuh kepada orang tua mereka, tanpa ragu bahwa mereka akan dilindungi dan dicintai. Inilah yang Yesus minta dari kita. Dia ingin memiliki hati yang percaya sepenuhnya kepada Allah, tanpa rasa sombong atau keinginan untuk menjadi yang terbesar. Saudaraku seiman dalam Kristus, apa yang bisa kita pelajari dalam Injil hari ini? Kita seringkali tergoda mencari pengakuan, kekuasaan, atau penghargaan dari orang lain. Kita ingin menjadi yang terbesar di mata dunia. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa jalan menuju kerajaan surga adalah dengan merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil yang murni, penuh kasih dan tanpa kepura-puraan. Apa yang dapat kita renungkan hari ini? Apakah saya sering mencari pujian dan pengakuan dari orang lain? Bagaimana saya bisa belajar untuk lebih rendah hati dan sederhana dalam hidup sehari-hari? Bisakah saya mencari Allah dengan sepenuh hati seperti anak kecil yang percaya kepada orang tuanya? Saudaraku seiman, marilah kita memohon kepada Tuhan agar kita dapat memiliki hati seperti seorang anak kecil yang selalu berserah, rendah hati dan penuh cinta. Karena hanya dengan sikap hati inilah kita bisa mendekat kepadanya dan masuk ke dalam kerajaan surga.
Demikianlah permohonan hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat-Mu, firman-Mu hari ini, karena Engkau mengajarkan kami untuk tulus rendah hati terhadap Engkau. Ajarilah kami untuk selalu setia dalam menjalani hidup ini, sehingga kehadiran kami sungguh-sungguh bisa memberikan warta sukacita untuk sesama kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.